Ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Ekonomi kreatif berbasis budaya lokal adalah suatu perekonomian yang memaksimalkan kemampuan berkreasi masyarakat dengan mendayagunakan potensi-potensi yang terdapat pada budaya lokal yang ada untuk digunakan sebagai modal utama untuk meraih keuntungan. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dapat dilakukan dalam bidang seni rupa, kuliner, fashion, arsitektur, permainan interaktif, teknologi informasi, penelitian, percetakan, desain, periklanan, seni pertunjukan, musik, film, maupun fotografi. Berikut ini adalah beberapa alasan untuk mengadopsi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Yang pertama, mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian negara. Kedua, mampu memberikan dampak sosial terhadap masyarakat dengan peningkatan kualitas hidup. Ketiga, mampu meningkatkan kreativitas dan menciptakan inovasi baru, terutama untuk generasi muda. Keempat, sumber daya yang digunakan dalam ekonomi kreatif berbasis budaya lokal bersifat terbarukan. Kelima, ekonomi kreatif berbasis budaya lokal akan turut serta dalam menjaga warisan dan kearifan budaya lokal sebagai salah satu identitas bangsa negara Indonesia. Keenam, ekonomi kreatif berbasis budaya lokal juga dapat berperan untuk mencegah terjadinya eksploitasi atas kebudayaan yang dimiliki masyarakat. Ciri-ciri ekonomi kreatif. Ada beberapa ciri-ciri ekonomi kreatif, yaitu 1. Mempunyai faktor pokok berbentuk inspirasi. 2. Terdiri atas persediaan produk kreatif langsung pada konsumen dan penyokong pembuat nilai kreatif pada bagian lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan konsumen. Ketiga, daur hidup singkat, keuntungan tinggi, keragaman tinggi, rivalitas tinggi, dan mudah diteladani. Keempat, mendasar pada konsep. Kelima, peningkatan tidak terbatas dalam beragam macam bidang usaha. Keenam, gagasan atau ide yang diciptakan berbentuk relatif. Gelombang ekonomi keempat. Ekonomi merupakan ilmu sosial tentang kegiatan manusia terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi. Terkait empat peradaban ekonomi yang telah dilewati dan dijalani, berikut penjelasannya. Pertama, ekonomi pertanian, di mana penggerak utamanya adalah petani. Kedua, ekonomi industri, di mana penggerak utamanya adalah industri manufaktur. Ketiga, ekonomi informasi, berkembangnya bidang informasi dan teknologi sehingga bermunculan inovasi-inovasi baru. Keempat, ekonomi kreatif, di mana penggerak utama adalah industri kreatif. Contoh industri kreatif adalah arsitektur, musik, film, kerajinan, video dan fotografi, periklanan, dan kerajin. C. Ruang lingkup pengembangan ekonomi kreatif. Hingga saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki institusi. Saat ini ekonomi kreatif dibagi dalam 5 subsektor, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, model fashion, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, televisi dan radio, penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir kuliner. Pengembangan industri kreatif belum optimal, terutama disebabkan kurangnya daya tarik industri, adanya posisi dominan usaha kreatif, modal bisnis industri kreatif yang belum matang, serta risiko usaha yang harus dihadapi. Kedua, pengembangan konten, kreasi, dan teknologi kreatif belum optimal, terutama disebabkan infrastruktur internet belum memadai, infrastruktur gedung pertunjukan belum memenuhi standar, mahalnya mesin produksi, mahalnya piranti lunak, penghasil produk dan jasa kreatif, kurangnya riset konten, dan kurangnya aktivitas pengarsipan konten.
Ketiga, kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif baik di dalam maupun di luar negeri, terutama disebabkan oleh kurangnya apresiasi terhadap kreativitas lokal, kurangnya konektivitas jalur distribusi nasional, terkonsentrasi pasar luar negeri, dan tingginya biaya promosi. 4. Lemahnya institusi industri kreatif, terutama disebabkan oleh adanya lemahnya institusi industri kreatif, terutama disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola masing-masing subsektor industri kreatif, iklim usaha belum cukup kreatif, apresiasi yang rendah, dan pembajakan yang tinggi. 5. Minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, terutama disebabkan belum sesuainya skema pembiayaan dan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum bankable, high risk, high return, cash flow yang fluktuatif, serta aset yang bersifat intangible. Dan yang keenam, pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Antara lain, masalah kelangkaan bahan baku, kurangnya riset bahan baku, kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standarisasi dan sertifikasi yang belum baik. Solusi ekonomi kreatif. Yang pertama, tentang kurangnya jumlah dan kualitas SDM kreatif. Yang kedua, rendahnya penghargaan terhadap industri kreatif. Yang ketiga, lambatnya akselerasi teknologi. Diakui bahwa peran teknologi sangat vital dalam pengembangan industri kreatif. Yang keempat, keterbatasan akses terhadap bahan baku. Ada dua kemungkinan yang terjadi dalam hubungan ini. Yang kelima, kesulitan permodalan. Diakui bahwa pihak perbankan pada umumnya masih belum berani memberikan bantuan permodalan kepada industri kreatif. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif. Peran pemerintah dalam mendukung ekonomi kreatif turut mempromosikan produk dari hasil industri atau ekonomi kreatif ke berbagai daerah dan mancanegara. Pemerintah daerah terus bekerjasama dengan pemerintah pusat. Menurut Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan Bandung, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kreatif, diantaranya akademis, bisnis, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, di Indonesia terdapat 6 subsektor ekonomi kreatif, diantaranya aplikasi pengembangan permainan atau games, arsitektur, fashion desain produk, desain interior, seni pertunjukan, film, animasi, video, dan lain sebagainya. Yang keempat, hal lain yang harus dipertahankan dalam pengembangan industri kreatif adalah pemerintah tetap menyediakan fasilitas publik yang dapat diakses dengan mudah sehingga dapat dijadikan ajang berkreasi dan penyaluran ekspresi setiap individu. Selanjutnya, peran cendekiawan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama, program-program pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan dunia usaha. Rekomendasi jenis industri kreatif unggulan sebuah daerah atau wilayah. Kemudian, riset dan penelitian yang menciptakan teknologi tepat guna dan sumber energi terbaru yang bisa diaplikasikan pada industri kreatif. Kemudian, model-model startup dan inkubasi awal pelaku industri kreatif yang bisa dijalankan. Selanjutnya, peran komunitas dan DUDI dalam pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama, posisi dan peran komunitas dalam pentahelix sangat strategis bagi daerah. Komunitas bekerja untuk membentuk ekosistem serta menyiapkan bottom up untuk menumbuhkan inisiatif, partisipatif, dan antusias. Komunitas adalah jantung dalam pengembangan ekonomi kreatif. Jika jantung sudah tidak berdetak lagi, maka berhentilah segala proses. Jika jantung menjadi pasif, maka pengembangan ekonomi kreatif tidak berjalan dengan baik. Tepat dan benar, ada ruang aspirasi, ruang inspirasi, dan transformasi dalam ruang ekspresi dan publik. Peran DUDI yaitu yang pertama, identifikasi jenis ekonomi kreatif yang memiliki potensi unggul. Kemudian inkubasi lanjut pelaku ekonomi kreatif melalui simulasi, pelatihan, dan brainstorming. Perluas akses kemitraan dan pasar permodalan. Uji kelayakan bisnis, mendorong pengusaha-pengusaha.